Kalian pasti pernah lewat tol Jagorawi kan? Iya. Jadi sekitar tahun 2014 ada ibu-ibu umurnya sekitar 50 tahun. Kita sebut aja namanya ini tuh Ibu Desi. Jadi Bu Desi ini tuh punya pengalaman mistis di tol Jagorawi. Bu Desi rumahnya tuh di Jakarta. Dia cuma punya satu anak perempuan. Anaknya itu tuh udah nikah dan tinggalnya di Bogor. Jadi Bu Desi karena single parent, setiap minggunya tuh dia selalu nyamperin anak sama cucunya ke Bogor. Kebetulan Bu Desi ini tuh bisa dibilang hitungannya orang berada lah. Jadi Bu Desi juga punya supir untuk kemana-mana. Nah jadi setiap minggunya tuh Bu Desi ke Bogor. Dan biasanya Bu Desi tuh kalau ke rumah Bogor pulang pergi doang. Jadi berangkatnya pagi kayak jam 7-an, terus pulangnya malam sekitar jam 10 sampai 12-an. Di sana tuh Bu Desi seneng banget karena dia ketemu cucunya. Biasanya mereka nonton film bareng cucunya, terus sesekali juga ke mall di Bogor sama anaknya juga. Ya sebenarnya sama aja sih kegiatannya sama kayak nenek dan cucu pada umumnya. Tapi ada satu hari dimana Bu Desi tuh pulang dari Bogor agak gak enak badan. Dan pas pulang dari Bogor sekitar jam 12 malam, pas lewat tol, Bu Desi tuh ngerasa badannya tuh berat banget. Bahkan sekelibet Bu Desi tuh ngeliat kayak ada perempuan nyebrang jalan di tol. Padahal kan gak mungkin banget kan Muibi di tol bisa nyebrang gitu. Nah yang dilihat Bu Desi ini tuh perempuan nyebrang sambil lari ke bahu jalan terus hilang. Tapi Bu Desi tuh gak mikirin lah. Dia cuma mikir karena dia lagi gak enak badan kali ya. Takutnya dia tuh salah lihat juga. Ini Bu Desi lihat di tol Jagorawi. Iya bener Moy. Oke. Tapi karena Bu Desi penasaran, akhirnya dia nanya lah ke supir yang lagi nyetir. Pak, kamu lihat gak tadi ada yang nyebrang depan mobil kita? Supirnya tuh bilang kalau dia tuh gak lihat apa-apa. Jadi kan ngobrol lewat kaca spion tengah ya Muibi, yang di tengah. Sambil supirnya ngomong gak lihat Bu, supirnya tuh lihat ke tengah spion itu. Tapi di sela-sela ngomong itu, supirnya tuh ngelihat ada perempuan duduk di belakang Bu Desi sambil nunduk. Karena supirnya takut, akhirnya supirnya langsung lihat ke depan dan fokus nyetir aja sambil merinding. Berkali-kali dia ngecek ke jok belakang lewat spion itu, masih ada sosok perempuan ini. Gak hilang-hilang. Gak hilang-hilang Moy. Berarti ini posisinya si sosok cewek itu di belakangnya Bu Desi, bukan di sampingnya ya? Iya di Di belakangnya. bagasi berarti ya? Iya Bi, di kursi yang paling belakang, yang ke bagasi gitu loh. Nah tapi pas keluar pintu tol, tiba-tiba tuh sosok ini hilang. Akhirnya pas udah mau sampai rumah, supirnya bilang lah ke Bu Desi kalau dia tuh ngelihat ada perempuan duduk di jok paling belakang. Ngedenger itu Bu Desi tuh kaget banget kan. Dia mikir mana dia juga tinggal sendiri. Akhirnya dia sampai rumah langsung mandi, sholat, terus tidur. Singkat cerita, pas Bu Desi bangun dia tuh gak kenapa-napa dan ngerasa lebih lega. Nah akhirnya seminggu kemudian Bu Desi berangkat lagi nih ke Bogor, ke rumah anaknya. Dia berangkat sekitar jam 6 pagi. Selama di perjalanan cucunya Bu Desi ini tuh juga udah nelfonin terus. Pas udah sampai sana sekitar jam 8 pagi, Bu Desi langsung main sama cucunya. Ngobrol sama anaknya, terus ceritalah ke anaknya, namanya Wina. Bu Desi bilang kalau seminggu lalu pas dia pulang dari rumah Wina, Bu Desi tuh ngeliat ada perempuan nyebrang di tol. Dan kata supirnya ada perempuan juga ikut duduk di jok mobil belakang. Tapi ya Wina denger emang kaget. Cuma Wina bilang kalau dia lewat situ tuh gak pernah ada macem-macem. Terus Wina bilang juga mungkin ibu karena lagi gak enak badan aja kali, jadi sensitif. Biasanya ibu lewat situ juga belum pernah ngeliat kan, baru kali ini aja. Bu Desi di situ setuju sih sama omongannya Wina, karena ya emang bener kan. Iya. Selama Bu Desi bolak-balik Jakarta Bogor tuh baru pertama kali juga Bu Desi ngeliat itu. Pas mereka berdua lagi asik ngobrol, tiba-tiba suaminya si Wina, namanya Arkan, dia datang terus nimbrung ke omongannya mereka berdua. Tanpa basa-basi si Arkan tuh langsung bilang, ibu ngeliat juga Bu. Terus Bu Desi bilang, iya ibu lihat minggu lalu pas pulang dari sini, katanya ngikut duduk di jok mobil. Terus Arkan bilang, teman Arkan juga ada tuh Bu yang diikutin, tapi dia duduk di jok depan samping supir. Wah. Tapi gak ganggu sih Bu, gak lama hilang. Dengar Arkan ngomong gitu makin panik lah si Bu Desi ini. Akhirnya Bu Desi gak mau ngomongin itu lagi kan. Bu Desi lanjut main sama cucunya, makan siang bareng. Pokoknya Bu Desi ngabisin waktu di hari itu sama cucunya. Sekitar jam 10 malam Bu Desi tuh mau pulang. Pas mau pulang Arkan nyeletuk ke Bu Desi, Bu, kalau ngeliat lagi gak usah dipikirin ya, iseng doang paling.
Terus Bu Desi bilang,